Oke, sekarang kita lihat yang rangkaian 2 loop ya. Jadi di sini bisa dilihat di situ ada rangkaian yang berisi 3 buah hambatan atau resistor yang nilainya masing-masing 4 ohm, 6 ohm dan 2 ohm. Kemudian ada 2 buah baterai ya yang besarnya 14 volt ya tanpa hambatan dalam dan 10 volt ya juga tanpa hambatan dalam. Nah, ini contoh dari rangkaian 2 loop. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini, kita buat dulu ya, langkah pertama adalah membuat arah loopnya. Seperti tadi, kita lihat mana yang potensialnya besar ini. Untuk loop 1 ya, loop 1 itu berarti E, B, C, F ya. Kita ini beri nama loop 1. Itu di sini ada 14 volt positif, di sini ada negatif 10. Nah, berarti arah loopnya kita bisa buat dari positif 14 ini ya ke bawah. Nah, seperti ini ya, berlawanan dengan jarum jam. Kita buat arah loopnya seperti ini. Di sini loop 1 ya, dan nanti akan mengalir arus yang kita beri nama I1. Kemudian loop 2 itu yang bawah ini BADC itu hanya ada satu baterai. Ya, otomatis loopnya kita langsung buat dari positif ini, positif 10 ke sini kan. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar loop 2. Di sini nanti akan mengalir arus I2 gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat cabang BC itu kan di situ mengalir I1 dan juga mengalir I2. Nah, kalau kita lihat I1-nya itu akan berarah ke kanan ya di sini. Nah, I1-nya itu mengarahnya ke kanan. I1 ya, bentar, kita buat yang lebih besar lagi di sebelah sini aja ya. I1-nya ke kanan. Kemudian untuk I2 arahnya juga ke kanan, berarti I1 dan I2 itu searah di sini. I2 juga berarah ke kanan. I2. Nah, kita sudah buat loop dan arahnya masing-masing. Lalu kita masukkan ke hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi hukumnya adalah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat dulu dari loop 1. Loop 1 berarti mulai dari sini positif 14 keluar, kemudian dia ketemu dengan negatif 10. Berarti negatif 10, kemudian lanjut naik dari C ke F, ketemu dengan 14, negatif 14. Sudah habis baterainya, langsung masuk ke I. Plus di loop 1 itu mengalir I1. R yang dilewati oleh I1 adalah 4 ohm yang ada di sini, kemudian 6 ohm. Berarti 4 ditambah 6. Nah, ini. Lalu di cabang BC ini juga mengalir I2 kan? Ada I2 di sini. Di loop 1 juga ada I2. I2 itu arahnya searah dengan I1, maka kita buat positif. I2 karena searah. Seandainya I2 itu berlawanan arah dengan loop 1, maka nilai yang tanda di sini kita tulis negatif ya. I2 dikali hambatan yang dilewati I2 cuma 6 ohm. Nah, berarti kali 6 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya di sini langsung kita jumlahkan 10 I1 ditambah 6 I2 sama dengan negatif 10 negatif 14 berarti negatif 24. Pindah ke kanan berarti jadi positif 24. Nah, ini persamaan 1 yang kita peroleh dari loop 1. Sekarang loop 2. Loop 2 dengan cara yang sama kita lihat ya, keluar dia nggak ketemu tegangan, nah ketemu lagi di sini, jadi cuma negatif 10. Ditambah dengan I2 karena dia di loop 2. Yang dilewati oleh I2 adalah 6 ohm dan 2 ohm. Jadi ini 6 ditambah 2. Terus ingat I2 juga pakai cabang BC kan. Nah, di BC ini ada I1 yang arahnya searah dengan loop 2, berarti positif. I1 dikali yang dilewati adalah 6 sama dengan 0. Jadi kita punya 8 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 10. Ini persamaan 2. Nah, selanjutnya kita kerjakan nih persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, terserah mau pakai metode eliminasi atau substitusi terserah. Nah, kita akan coba dengan menggunakan metode eliminasi ya. Kita kerjakan di sini. Nah, kita akan eliminasi I1 ya. Caranya berarti ini 10 I1, ini 6 I1. Maka persamaan 1 kita kalikan dengan
3 ya. Persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Karena kita mau eliminasi I1. Berarti jadinya 30 I1 ditambah 18 I2 sama dengan 24 dikali 3, 72. Kemudian persamaan 2 dikali 5 berarti kita balik yang I1-nya kita taruh di depan, berarti 30 I1 ya, 6 kali 5, kemudian 8 kali 5 berarti 40. I2 sama dengan 10 kali 5 berarti 50. Kita kerjakan. Berarti karena ini tandanya sama kita kurangkan ya. Kita kurangkan 18 dikurangi 40 itu ini kan habis I1-nya nih. 18 dikurangi 40 berarti negatif 22 I2 sama dengan 72 dikurangi 50 itu berarti 22. Berarti kita dapat I2-nya adalah negatif 1. Nah, kita ketemunya negatif nih di sini. Apa artinya? Nah, nanti kita jelaskan. Cari dulu I1-nya ya. Kita masukkan ini ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita pilih persamaan yang mudah itu persamaan 2 saja. Berarti persamaan 2 ya, kita masukkan nilai I2-nya minus 1 berarti 8 dikali minus 1 minus 8 ditambah 6 I1 sama dengan 10 berarti 6 I1 sama dengan 18. I1-nya sama dengan 18 dibagi 6, 3 ampere. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa nilai I2-nya itu negatif 1. Artinya apa? Artinya arah arusnya itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat ini. Kalau loop yang kita buat searah jarum jam, maka arah arus I2 itu yang sebenarnya adalah berlawanan jarum jam. Nah, kita bisa ganti langsung di sini. Ya, berarti nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ketemu negatif, artinya dia berlawanan gitu aja. Berarti arah loopnya kita buat loop 2-nya yang baru adalah dari sini nih. Nah, seperti ini. Berarti I2 yang ada di cabang itu arahnya ke kiri. Nah, I2-nya ke arah kiri seperti ini. Nah, kita sudah ketemu. Pertanyaannya adalah arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan. Nah, berarti I pada masing-masing hambatan. Kita lihat hambatan yang 4 ohm itu dialiri oleh I1. Berarti I pada 4 ohm, kita terus di sini. I pada 4 ohm itu sama dengan I1, yaitu 3 ampere. Kemudian I pada 2 ohm dulu ya. I pada 2 ohm itu I2. Berarti sama dengan 1 ampere. Kemudian I pada 6 ohm. Nah, I pada 6 ohm ini kan yang mengalir di 6 ohm adalah I1 dan I2. Arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan. I1 ke kanan, I2 ke kiri. Berarti I pada 6 ohm kita kurangkan saja itu. I1 dikurang I2. Berarti I1 dikurang I2. I1-nya 3, I2-nya 1. Berarti ini 2 ampere. Arahnya kemana? Arahnya berarti ke kanan ya. Searah dengan I1. Berarti ini arahnya ke BC. Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban untuk persoalan A ya, pertanyaan A. Sekarang yang B, beda potensial antara titik A dan C. Nah, yang B, VAC. Seperti pada hukum rangkaian satu loop, kita bisa pilih nih, VAC paling gampang lewat mana ini? Kalau kita lihat nih, titik A-nya ada di bawah sini, kemudian titik C-nya bisa di atas sini. Maka kita bisa lewat ABC atau ADC. Nah, dua-duanya boleh. Nah, kita pilih dulu yang ADC dulu. VAC lewat jalur yang pertama adalah yang ADC. Ya, lewat jalur ADC. Ini dihapus dulu aja. Oke. VAC kita coba lewat jalur ADC. Berarti yang VAC-nya itu kan sigma E plus sigma IR kan. VAC kan ini, delta VAC atau VAC itu boleh. Nah, kalau kita lewat jalur ADC, maka
kita tidak ketemu baterai di sini. ADC kan nggak ada baterainya. Berarti kita langsung pakai yang sigma IR. Berarti sama dengan I yang mengalir adalah I2 di sini ya. I2 itu arahnya kemana? Dari BADC. Berarti searah dengan ADC kan? Berarti positif. Positif I2 dikali R yang dilewati itu adalah 2 ohm. Berarti sama dengan positif I2 dikali 2 ohm. I2-nya adalah 1. Berarti 1 dikali 2. Maka sama dengan 2 volt. Nah itu yang untuk jalur ADC. Kita bisa coba lagi dengan jalur ABC ya, jalur ABC. Harusnya ketemunya sama ini. Jalur ABC. Oke. Kalau lewat jalur ABC berarti delta VAC itu sama dengan A ke B nggak ada apa-apa, kemudian B ke C dia ketemu dengan negatif 10. Ya kan? Berarti negatif 10, sigma E-nya negatif 10, kemudian arah arusnya itu dari B ke C, berarti berlawanan ya, negatif. Nah, negatif 10 dikali negatif I1, ada I1, ada I2. Tadi yang mengalir di 6 ohm adalah 2 ampere, arahnya ke kanan, searah dengan BC itu. Berarti I-nya di sini positif ya, maaf ya, positif I pada 6 ohm yaitu 2 ampere. Karena searah dikalikan R-nya 6. Berarti negatif 10 ditambah 12 sama dengan 2 volt. Akan ketemu hasil yang sama ya. Begitu, kita bisa pilih jalurnya sesuai dengan yang teman-teman mudah pahami. Kemudian untuk pertanyaan C. Beda potensial antara titik B dan C. Nah, titik B dan C mana? Ini B dan C. B-nya di sini, C-nya di sini. Sama, kita bisa lewat jalur atas B, E, F, C atau langsung B ke C ya. Nah, saya pilih yang B ke C langsung aja ini, jalur BC langsung. B langsung ke C, maka VBC sama dengan ketemu GGL-nya minus 10. Ya kan? Kemudian ketemu arusnya tadi 2 ampere, positif 2 dikali yang dilewati R-nya 6, berarti 2 volt juga. Nah, kebetulan hasilnya sama ya dengan yang VAC. Kemudian yang terakhir itu beda potensial antara E dan D. Yang D, VED. VED lewat jalur mana kita yang paling mudah itu? VED. Nah, kita lewat jalur EFCD ya. Jalurnya pilih EFCD. Maka VED sama dengan EFCD. Berarti ini ketemu positif 14, kemudian ke F tidak ketemu resistor. Ya berarti langsung positif 14. Nah, kita langsung temukan jawabannya. Seandainya mau memilih jalur yang lain, misalkan jalur EBAD ya. Misalkan teman-teman mau memilih jalur ini, EBAD kan sama aja. Berarti VED-nya kita bisa buktikan di sini E ke B. E ke B itu ada resistor ini. Kemudian BA tidak ada resistor, AD ada resistor. Nah, kalau lewat jalur EBAD dia tidak ketemu baterai ya. Berarti sigma E-nya 0. Kita tinggal hitung I-nya aja. Pada pada hambatan 4 ohm mengalir I1, arahnya searah tuh ke bawah ke EB. Berarti I1 tadi berapa I1-nya? I1-nya tadi adalah mana tadi I1? 3 ampere ya. 3 kali 4. Berarti ini 3 kali 4. Ditambah pada titik AD ya, pada jalur AD ketemu 2 ohm. Yang mengalir adalah I2. Ya, I2 itu arahnya kemana? Searah dengan AD ini. Berarti positif juga. Positif I2-nya adalah 1 ampere dikali dengan 2. 3 kali 4 12 ditambah 1 kali 2 2, berarti 14 volt. Nah, gitu. Ya, ini untuk yang dua loop ya, bisa dimengerti ya untuk mencari arus dan beda potensial pada rangkaian dua loop. Nah, nanti kita coba buktikan ini juga dengan simulasi. Nah, teman-teman lihat hasil dari simulasinya berikut ini. Ya, ini rangkaian dua loop seperti persoalan yang tadi kita kerjakan ya. Gambarnya sama ya dengan gambar yang ada di soal tadi ini ya kan.
Nah, di sini kita sudah temukan ya, kita pasang ampermeter, ada 3 ampermeter untuk mengukur masing-masing arus ya. Tadi di atas ini loop 1 kan kita ketemu 3 ampere kan. Nah, ini 3 ampere. Kemudian pada cabang yang tengah ini, cabang BC, itu kan ketemunya 2 ampere. Tadi kan I1 dikurang I2, 2 ampere betul. Kemudian yang di bawah itu I2 ini ketemunya 1 ampere. Nah, jadi perhitungan tadi itu sudah betul. Nah, sekarang kita akan hitung tegangannya. Nah, ya tadi yang pertama adalah tegangan VAC ya. VAC kita tarik dulu voltmeternya. A tadi di sini ya kan. Kemudian C itu tadi di sini. Tadi kita temukan VAC-nya itu nilainya 2 volt. Nah, ternyata sama di sini. Kita dapat juga 2 volt. Kemudian VBC. Ya, B itu tadi di sini, B, C-nya di sini. Nah, sama juga nih 2 volt. Nah, BC kan tadi di sini nih C-nya. Nah, 2 volt. Kemudian VED. Tadi VED itu 14 volt. E itu di atas sini. Kemudian D-nya di bawah sini. Nah, jawabannya 14 volt. Nah, jadi tadi perhitungan kita sudah betul dengan menggunakan konsep dari hukum 2 Kirchhoff ya. Ya, ini soal hukum 2 Kirchhoff untuk 2 loop ya. Masih kurang soalnya ya, saya tambahkan 1 soal lagi. Oke, perhatikan soal berikut ini. Oke, ini dia soal yang kedua tentang rangkaian 2 loop ya. Kita akan coba aplikasikan hukum 2 Kirchhoff di sini. Seperti biasa, langkah pertama kita buat loopnya, arah loopnya. Ya, ini di sini 3 volt, di sini 6 volt ya. Berarti arah loopnya kita buat dari sini. Loop 1 arahnya seperti ini. Ini loop 1. Nah, nanti di sini seolah-olah akan mengalir I1 ya. Bukan seolah-olah ya, akan mengalir I1, kita buat aja. Berarti pada cabang nilai I1-nya arahnya ke atas. Cabang AB maksudnya ya, I1. Nah, kemudian kita lihat loop 2 di sini. Nah, loop 2 di sini 6 volt, di sini 9 volt, ya kan? Berarti akan mengalir arus ya, loopnya kita buat dari sini, dari positif 9 ini ke atas. Ya, ke atas sana. Kemudian kembali ke sini. Ini loop 2. Di sini akan mengalir arus I2. Berarti pada cabang nilai I2-nya arahnya ke atas juga ya. I2-nya arahnya ke atas. Nah, I2. Sudah, sekarang kita tinggal menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada masing-masing loop. Kita lihat dulu loop 1. Ya, loop 1 kita lihat. Berarti sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya berarti negatif 3, ini keluar ketemu negatif 3, terus nanti ketemu lagi ke sini negatif 6 ya. Berarti negatif 3, negatif 6 plus I1 dikali R yang dilewati 5 sama 5 juga. Berarti 5 tambah 5. Kemudian pada AB ini ada I2 juga, arahnya searah. Berarti kita buat positif I2 dikali R yang dilewati cuma 5 ohm ini. Kali 5 sama dengan 0. Berarti 10 I1 ditambah 5 I2 sama dengan minus 3 minus 6 pindah ke kanan. Berarti positif 9. Ini persamaan 1. Sekarang kita lihat loop 2 ya. Loop 2 berarti dia keluar ini 9 ketemu negatif 6. Berarti ya sama sigma E plus sigma IR. Kita langsung tulis negatif 6. Kemudian ketemu lagi negatif 9. Ditambah I2 dikali R yang dilewati 5 sama 10 ya. 5 ditambah 10 plus ya, pada cabang AB ada I1 di situ, arahnya searah berarti positif. I1 dikali 5 sama dengan 0. Berarti 15 I2 plus 5 I1 sama dengan 15 ya. Pindah ruas. Ini persamaan kedua. Seperti soal sebelumnya kita eliminasi nih ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita hilangkan I1-nya ya. I1-nya boleh, I2-nya juga boleh ya. Kita hilangkan I1 berarti yang persamaan 2 ini kita kalikan dengan 2. Berarti akan dapat nih, kita tulis di sini persamaan 2-nya setelah dikali 2. 5I1 kali 2 jadi 10 I1 ya, ditambah 15 I2 kali 2 berarti 30 I2 sama dengan 15 kali 2 30. Kita kurangkan ya, berarti ini I1-nya habis.
5 dikurang 30, jadi negatif 25I2 sama dengan 9 dikurang 30. Berarti negatif 21. Berarti I2-nya sama dengan 21 dibagi 25. Ya, agak jelek ini angkanya. Oke, udah. Kemudian cari I1. I1-nya berarti kita masukkan ke salah satu persamaan aja. Misalkan kita masukkan ke persamaan 1 ya. Berarti 10I1 ditambah 5 dikali I2. I2-nya 21/25 sama dengan 9. Ini boleh kita coret, tinggal 5 ya. Berarti kita kalikan dengan 5 semua nih biar hilang ya. Berarti 10I1 kali 5 berarti 50I1 ditambah 21/5 kali 5 jadi 21 sama dengan 9 kali 5 45. Berarti 50I1 sama dengan 21 dikurang 45 jadi 24. Maka kita dapat I1-nya sama dengan 24/50. Nah, kita dapat I1 dan I2 sudah. Pertanyaannya adalah tentukan besar arus yang mengalir dan beda potensial pada B dan A. Nah, I1 dan I2 dua-duanya positif, berarti dia sudah sesuai dengan arah loop yang kita buat. I1 ke atas, I2 juga ke atas. Berarti nanti I pada AB atau I pada BA, ya karena searah berarti nilainya I1 ditambah I2. Berarti 21/50 ya, 21/25 maaf, 21/25 ditambah 24/50. Ya, kita samakan penyebutnya ya, berarti ini per 50, maka ini jadi 42 ditambah 24/50. Maka sama dengan 42 tambah 24, 66 ya, 66/50 ampere. Nah, ini adalah I yang lewat BA. Kemudian beda potensialnya. Nah, ini berarti arahnya ke atas kan? Beda potensialnya VBA. Ya sama, sigma E ditambah sigma IR. Sigma E-nya dari B ke A dia hanya ketemu yang 6 volt ini, ketemu negatif dulu. Jadi negatif 6 ditambah I yang lewat BA adalah ini 66/50 dikali R yang dilewati 5. Nah, jadi negatif 6 ditambah, ini kita coret jadi 10 ya. 66 dibagi 10, 6,6. Maka VBA-nya sama dengan negatif 6 ditambah 6,6. Jadi 0,6 volt. Nah, itu dia soal rangkaian 2 loop.